Gimana tanggapan Pak Denny tentang ormas atau pihak luar yang mau masuk ke Bali? Main ke kosan dulu. Hey hey hey. Akhirnya tetangga kosan gue yang paling sibuk nih. Kemana aja? Iya. Aduh. Halo Delu. Jadi meskipun kami tetanggaan di kos ini, tapi saya sering kali menyamar itu. Menyamar. Takut diculik sama Delu, soalnya saya dengar tamu-tamu podcastnya dia tuh rata-rata setelah podcast tuh gimana gitu, kayak gila atau lupa ingatan, kayak halu gitu. Ini bukan zaman Orde Baru. Makasih ya Delu sudah mengundang saya sebagai tetangga. Iya dong. Lupa kan tadi bawa makanan loh. Nggak apa, lu emang biasa nyediain makanan, cuma kenapa minumannya dibawa sendiri ya? Sponsor. Nggak apa, biar balance kan. Dia yang nyediain minumannya, gue nyediain makanannya. Betul. Ntar lagi mesen Gojek, suka makan kebuli gak? Nasi kebuli suka. Wah, nanti saya udah pesen. Itu makanan khas Jepang ya? What? Enggak, tapi Timur Tengah. Tengah. Jepang. Namanya kebuli. Orang Jepang kan kebuli. Oh, kebuli. Oh, Ada band reggae Jepang apa? Kemuri. kemuri. Ada kalau di Indonesia juga ada. Positive reggae attitude. Ada. Bukan ya? Salah ya? Kalau ini ini kok baru awal udah jok bapak-bapak sekali. Oke, kita cheers dulu sih Cheers aja. dulu. Thank you, Delu, ya. Ini tiap podcast dia pasti selalu ada, tidak pernah tidak ada. Setia, karena meskipun saya di penjara, waktu saya masuk 2 kali, mereka tetap menggaji saya, memakai saya sebagai brand ambassador-nya. Respect mungkin selama-lamanya. Mungkin memang ke depannya bukan cuma pas ada Pak De doang. Mungkin ke depan juga setup botol itu selalu ada di sini gitu. Saya sih berharapnya begitu ya. Saya juga. Karena saya melihat ada potensi nih podcast di Bali yang proper nih, sepertinya ini salah satunya. Dan Biarpun cuma di kosan ya. nggak masalah di mana, yang penting kan cara memanage itu semua. Oke. Pak De ngomong-ngomong gimana kabarnya? Saya bersama istri lagi sedang fokus untuk program bayi tabung. Rencananya ya bulan ini akan. Oh iya, tapi memang lihat postingannya sedang kayak gitu. Iya. Terus gimana prosesnya Fokus, itu? ya harus sering ke dokter, cek ini, cek itu, perbaiki kualitas sperma segala macam. Emang nggak berkualitas spermanya? Orangnya berkualitas sih. Spermanya dipertanyakan. Spermanya ya. Emang pernah minum sperma? Tidak juga. Tidak. Jangan berkata tidak, belum. 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 Kalau smell-nya sih ya oke, pernah lah, tapi kalau minumnya belum. Jadi Kebanyakan pasangan tuh. jadi begini apa nih? Mungkin ini ya impact akumulat. Ini sifatnya akumulatif mungkin karena dari dulu suka minum segala macam, bergadang. Jadi itu efeknya akumulatif ke kualitas spermanya. Itu harus saya perbaiki. Makanya saya cuma minum ketika ada podcast doang. Oh, beneran? Mostly pas ada podcast atau lagi konser. Atau lagi pas manggung. Karena kalau beberapa kali kita ketemu kalau misalkan lagi manggung, pasti itu. Itu pun occasionally juga kan, nggak banyak-banyak. Paling 2 kerat lah. Tapi keren sih, maksudnya kayak sampai sebegitunya sama brand, gimana brand juga nggak mencintai gitu, kayak gila tuh, nggak pelit sama postingan, nggak pelit sama build in produknya segala macam. Wah, bahkan mau off air mau on air selalu si brand itu dibawa. Mungkin karena tadi yang dibilang bahwa waktu pas di penjara dia yang support juga. Itu sih gitu. saya juga hampir unbelievable tuh ada brand yang sebegitunya dengan brand ambassador. Biasanya kan kalau brand ambassadornya masuk penjara, kebanyakan ditinggal sih kan, ditinggal, blacklist atau apapun itu. Ada sih beberapa sponsor saya yang seperti itu, cuman Bir Singaraja dan sponsor yang lain masih stay. Mungkin yang meninggalkan menyesal juga mereka. I don't know. Brand segede itu sih kayaknya nggak. Segede banget, brand internasional. Kalau brand yang baru justru setelah keluar dari penjara, yang masuk brand-brand alat musik yang banyak masuk kan, Silgian, Ludwig, Vickford untuk stick drum, Gibson juga support. Meskipun saya bukan gitaris. Iya kan drummer, makanya yang masuknya. Oh iya ada Gibson. Tapi kan di proyekan yang satunya main gitar. Devil Dice main gitar. Iya. Kalau di SID iya. Di SID juga ada juga main gitar sih. Rakus ya. Tapi keren. Kalau as a musician mah bisa dibilang multi talent lah. Tapi enggak juga sih. Jadi kalau multi talent tuh menurut saya standar orang multi talent tuh at least bisa main keyboard.
Kalau musisi belum bisa main keyboard, nggak bisa dibilang multi talent sih menurut saya. Menurut saya pribadi. Tapi kan kayak mempelajari alat musik selain misalnya kayak alat Kalau pukul. gitar, bass itu kan hampir sama. Maksudnya disiplin ilmunya hampir mirip itu loh. Iya. Yang sesuai drum gripnya. juga ya gitu aja. Jadi kalau bisa main alat pukul, drum, perkusi, gitar, bass, cuman itu aja belum bisa dibilang multi talent sih. Karena patokannya keyboard sih kalau menurut saya. Kalau misalnya dibilang multi talent, oke. Kalau udah bisa main keyboard, bisa main alat tiup, waduh itu. Tapi plusnya juga bisa nulis lagu. Nah itu untuk kepentingan bisnis itu paling penting menurut saya. Untuk kalau kita bikin tanda kutip jualan ya, if you wanna sell, if you want to make money from music, songwriting itu harus nomor 1. Itu yang paling penting. Karena banyak musisi jago banyak banget di Indonesia kan yang usianya masih SMP, SD. Jago. Tapi apakah mereka bisa tanda kutip menjual sebuah lagu? Nah, itu yang tantangan terbesarnya menurut saya. Tapi di era AI ini udah pernah nyoba bikin lagu pakai AI nggak? Pernah. Hasilnya? Aneh nggak? Kalau misalkan suaranya enggak, tapi lebih ke kayak ngebantu ngebantu bikin bridge-nya kayak gitu. Karena ketika kita ternyata mudah banget ya. Kalau dulu emang harus mikir-mikir. Kalau sekarang stuck, udahlah coba bikinin temanya seperti ini. Ada kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan, ada diksi-diksi yang ini diksinya bagus nih kayak jadi gitu. ada unsur membantunya juga ya. Iya, jadi nggak pure kita menggunakan apa yang digunakan oleh AI. Tetap ada proses kayak ATM, amati tiru modifikasinya lah tetap. Gitu. Kalau di Bali ATM tuh amat malu. Orang Bali pasti ngerti artinya. BCA, bungut lu. Ngerti gak sih? Aku nggak ngerti. Nggak sih kayak kalau ada tuh geng gimana ya? Aman. Kan udah diganti. Oke. Katanya bukan siapa? Nggak tahu. lagi. Aduh. Tapi aneh nggak hasil bikin lagu dari AI itu aneh nggak menurut kamu? Kalau secara suara kan kalau misalkan sekarang bukan nih video kita lihat nyetel lagu siapa tuh tiba-tiba Eminem ada sama Rihanna ada sama ini loh. Kapan dia bikin? Ternyata Eminem pelayan seksi. Bukan. Kapan lagi? Oke gitu kayak video klipnya pun mereka bikinnya dari AI. Jadi menggabungkan dari beberapa video klip digabungkan terus AI yang memproses itu jadi sebuah kayak proyekan yang kayak tapi kok ini lolos ya? Maksudnya gimana ya? Iya. Sistemnya tuh kalau saya lihat sih AI ini banyak ada celah-celah, kayak loophole yang gitu yang sebenarnya nggak boleh gitu tapi boleh. I don't know, it's weird. Dan kalau saya pribadi sih berusaha untuk tidak berurusan sama itu ya. Karena menurut saya nih manusia tuh kan kalau secara yang kita kenal kan tanda kutip Tuhan yang menciptakan manusia. Yeah. Tapi makin kesini manusia yang menciptakan Tuhan. Nama Tuhannya apa? AI. Maha tahu kan? Maha tahu, maha segalanya pokoknya. Kalau dulu Google ya Tuhan Google gitu. Betul. Sekarang udah digantikan Google sama AI. Lebih ngeri lagi karena dia masuk dalam banget ke semua sendi-sendi struktur sosial masyarakat tuh masuk banget ya. Ngeri. Tapi kayak ada sistem kayak memudahkan suatu pekerjaannya nggak sih? Kayak membantunya ada, pasti ada. Kalau saya bilang sih fenomena kayak AI segala macam tuh unsur positifnya pasti ada kan. Kayak Delu tadi bilang membantu di proses pembuatan lagu, terus membantu orang yang difabel mungkin kan, bisa juga kan. Namun kayak seperti halnya pistol atau parang itu selalu bermata dua itu. Tergantung siapa yang megang. Do we believe? Apakah kita percaya dengan orang-orang yang memegang kendali AI saat ini? Dan apakah mereka benar mengendalikan AI atau AI yang mengendalikan mereka? Itu yang sering saya pertanyakan sih. Ngeri, istilahnya sentient istilahnya. Kalau dalam dunia per AI itu, ketika sentient itu adalah ketika AI itu sudah punya feeling. Mereka udah punya perasaan, mereka bisa made up their own mind, mereka bisa membuat keputusan sendiri. Nah itu di sana manusia harus hati-hati. Oke. Sentient. Tapi kalau misalkan di video di podcast kayak tapi sekarang sadar atau tidak kalau aku lihat sendiri kayak Padi tuh udah mulai kayak memfilter postingan nggak yang so straight dulu nggak macem gitu loh. Bro. 2 kali masuk penjara, kalau masuk lagi kan Iya betul. Iya. 2 kali udah maksimum dah tuh.
Dan saya sangat respect dengan mimpi istri saya. Saya sangat menghargai beliau. 2 kali saya di penjara. Ya sama seperti sponsor, bukan maksud menyamakan sponsor minuman dengan istri ya. Saya di penjara, banyak yang mengira saya akan ditinggalkan, namun kebalikannya. Jadi itu hal-hal yang harus saya hargai. Jika saya punya logika ya. Lu udah beruntung mbak, lu ngomongnya lu lah. Iya. Lu gue, aku, kamu, saya, kamu. Efek ngomong sama orang Jakarta gini. Kamu tuh udah beruntung banget dikasih pasangan seperti ini, jadi harus jaga baik-baik. Jadi ya caption tuh harus mikirnya berkali. Kalau udah ada lampu hijau dari atas, baru saya post. Begitu. Iya, maksudnya kayak pastilah orang kalau yang ngelihat juga, termasuk aku bilang bahwa gila, respect banget sama Nora kayak 2 kali masuk penjara, dia tetap yang stay. Ajaib. Dan bahkan kayak masih mau untuk melanjutkan kayak perjuangan-perjuangan yang misalkan kayak apa dia buat gitu. Dia turun juga ikut. Dia pelan-pelan, istri saya tuh pelan-pelan menyerap apa yang sebenarnya coba saya utarakan ke publik itu. Dia pelan-pelan menyerap dan akhirnya dia paham, oh ternyata tujuannya seperti ini. Oh, tidak ada, maksudnya nggak ada. Saya percaya, saya selama ini saya bikin caption tuh tidak ada satupun caption saya tuh yang didasari oleh kebencian atau rasa hatred atau anti ini itu enggak. Saya cuma menyuarakan kemerdekaan dan cinta. 2 poin itu yang saya jadikan pilar untuk semua apapun yang saya lakukan. Saya bikin musik atas nama apa? Cinta dan kesetaraan. Saya bikin caption segala macam dasarnya apa? Saya cinta agar manusia punya pilihan. Karena manusia tuh menurut saya sih individu yang seharusnya merdeka. Tanpa harus menginjak hak orang lain ya merdekanya ya. Bahkan dulu sempat ya kalau ngeliat podcastnya di sebelah tuh kayak sempat ada di fase di mana kayak sampai mau itu gila sih. Wah. Itu setelah saya divaksin itu. Gila. Ngeri. Mau ngomongin itu. Dark sih. Ya rada-rada ngedark. Dark sih ya. Karena Jadi bagi yang belum tahu kan saya tanda kutip ya, saya dikenalnya tuh orang yang anti vaksin. Dulu ya ketika zaman-zaman pandemi saya dikenalnya sebagai sosok yang tanda kutip anti vaksin terhadap semua vaksin. Kesannya saya seperti itu. Itu narasi yang dibentuk oleh media karena saya sebenarnya bukan anti vaksin tapi saya tuh anti pemaksaan vaksin. Itu 2 konteks yang berbeda, bisa dipisahkan. Kamu anti vaksin nggak? Enggak, saya cuma anti pemaksaannya. Karena kenapa? Balik lagi ke cinta dan kemerdekaan. Setiap insan manusia di muka bumi ini berhak memilih dia tuh dimasukkan apa ke dalam tubuhnya. Oke lah, kita kan anak-anak nakal lah, memasukkan banyak benda-benda aneh ke tubuh kita, alkohol lah, inilah itu kita masukkan. Apa bedanya dengan vaksin? Kita melakukannya tanpa paksaan. Betul. Itu sih yang saya perjuangkan itu cuma itu. Yang maksudnya manusia tuh boleh loh memilih untuk dimasukkan benda eksperimental ke tubuhnya. Untuk berkata tidak tuh boleh gitu loh. Itu sih yang sebenarnya saya gaung-gaungkan. Cuma narasi media tuh anti vaksin kayak saya tuh orangnya kolot banget, kaku banget. Yang benar-benar nolak, nggak mau kayaknya apa yang disodorkan itu semuanya buruk misalkan. Betul. Tapi media kan begitu memang. Nature media tuh seperti itu. Terutama mainstream media ya. Semakin negatif semakin menjual kan. Makanya itu kenapa saya lebih suka melayani wawancara di podcast seperti ini. Karena di podcast seperti ini kan media independen. So far ya, sejauh ini saya lihat ini media independen, nggak punya agenda aneh-aneh. Jadi di sini masyarakat bisa menilai sebenarnya itu seperti apa sih yang saya suarakan. Karena di Amerika juga sama, media tuh sekarang beralih ke podcast. Media-media dinosaurus macam CNN, Fox News, MSNBC kayak gitu itu udah mulai kehilangan viewers dan masyarakat lebih memilih untuk podcast. Di sana mereka yang mencari ilmu kayak Joe Rogan, apalagi podcast besar tuh ya, Valuetainment, ada komedian sih banyak yang bikin podcast sekarang bro di Amerika ya. I don't know why, saya nggak tahu kenapa, tapi komedian di Amerika banyak banget yang bikin podcast bagus-bagus. Mungkin karena cancel culture, jadi karena mereka benci dengan cancel culture, jadi mereka bikin podcast untuk ngelawan kayak gitu lah. Kayaknya sih seperti itu. Iya, analisa orang juga udah, meskipun TV masih ada, masih nonton TV nggak? Enggak. Iya, karena kayak ini pun kayak TV punya, tapi udah beralih fungsi bukan untuk nonton program-program TV-nya malah. Video game. Iya, video game, nonton YouTube ataupun kayak Netflix. Video game. Juga tetap aja video game. Tetap aja. Mencegah Anda bilang Ini ada pertanyaan menarik nih. Pernah.
Bukan. Mana? Pernah apa ini? Nonton pernah? Enggak main. Malah jadi aktor ini. Malah jadi aktor. Bukan. Linknya masih ada. Linknya masih ada. Jadi aktor lupa masih ada gak linknya? Namanya www.pt Menggelora. Jadi ke PT Menggelora. Kenapa sih nama bandmu PT Menggelora? Pemuda Tampan Menggelora. Oh, T itu saya kira T itu T. Ternyata tampan. Oke. Kemarin di rumah mati lampu gak? Nggak mau. Aduh. Gue mau tanya, kok Iya. bisa Bali blackout? Nah, yang menarik ya, ini kawan-kawan semua. Jadi sebelum Bali blackout tuh saya lagi sedang nonton dokumenter. Nah, dokumenter itu lagi ngebahas blackout di Eropa, kan ada di Sweden kalau nggak salah, terus di Spanyol, terus ada di Portugal, terus ada di beberapa negara lagi. Nah, lagi nonton itu tuh, tiba-tiba mati. Oh, saya pikir pemadaman lokal. Tiba-tiba istri yang lagi photoshoot jauh dari rumah, ngabarin, Pak, sebali padam. Oh, serius? Saya cek, bener. Ini nggak mungkin kebetulan sih, maksudnya why? Maksudnya oke, dalam seumur hidup saya 48 tahun saya di Bali, belum pernah ada kejadian seperti itu. Pertama kali satu pulau, kecuali Nusa Lembongan. Nusa Lembongan selamat mereka. Nusa Penida kena juga? I don't know, kalau Nusa Penida saya kurang tahu, tapi teman saya di Nusa Lembongan bilang di sana nggak kena. Tapi untuk pulau besarnya, untuk Bali kecil itu soalnya, pisah sama Bali. Oke. Jadi mereka aman, dan itu saya jadi berpikir gitu loh. Karena 2,5 tahun yang lalu saya ingat ada analisis di www.corbetreport.com. Itu di sana banyak sekali informasi bawah tanah yang apa ya, yang bisa bikin gila kalau kamu benar-benar mempelajarinya itu. 2,5 tahun lalu saya ingat saya sempat baca analisa itu. Jadi di dunia ini setelah pandemi kita akan diteror lagi dengan pandemi baru, namun bukan virus pandeminya. Tapi pandeminya adalah serangan cyber, which is no internet. Kamu ngerasa nggak pas blackout di Bali, internet tiba-tiba lelet? Iya. Kayak hampir mati gitu kan? Ada hubungannya nggak sama listrik itu? Iya, kalau internet kan harus menggunakan listrik, bro. Tetap. Nah, jadi masuk bahkan akal nih. mobil-mobil aja sekarang semua udah ngarah ke situ. Itu dia dah. Goal utamanya sih ke sana. Jadi ketika saya baca analisis itu 2,5 tahun lalu, jadi keinget pas nonton dokumenternya Russell Brand ada seorang analisis geopolitik juga di Amerika, tapi dia orang Inggris. Nah, saya ikuti, tiba-tiba mati lampu, dibilang mati sebali, terus saya cek di Indonesia belum pernah ada kejadian seperti ini. Nah, Bali ini lagi tes. Kalau menurut saya ini lagi dites, kayak tes cek ombak. Gimana reaksi masyarakat kira-kira? Oh, mereka gini. Yang saya takutkan kemarin itu cuma satu sih, kerusuhan. Itu yang saya takutkan sih. Ketika misalkan masyarakat udah punya ketergantungan yang besar sama suatu hal tersebut, jadi merasa bahwa bro pernah nggak gini bro, ngelihat antrian panjang di hampir semua SPBU belakangan ini? Iya. Agak aneh kan? Dulu kita jarang ngelihat antrian panjang-panjang itu di SPBU. Kita sekarang setiap SPBU mau jam berapapun pasti antriannya lumayan banyak. Lumayan. What that tells you? Apa itu memberitahu kamu tentang apa? Coba. Ya, tentang kebutuhan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja, bayangkan ya, ekonomi kamu harus ngantri, bilanglah setengah jam, kamu akan ngantri demi hemat lagi Rp2.000 gitu. Okay. Jika kamu rela melakukan itu, apa yang akan kamu lakukan ketika mati lampu, no power at all di Bali selama 2 hari? Kamu nggak bisa kerja, Gojek nggak bisa kerja kan, internet mati. Apa yang akan kamu lakukan? Pasti penjarahan, yakin saya, 100% yakin. Mau tidak mau sih, pasti akan ada penjarahan. Dan ujungnya kemana? Kayak tragedi 98 lagi. Itu akan banyak penumpang gelap. Itu justru itu yang dimaui oleh globalis. Mereka berharap seperti itu. Agar kenapa? Agar masyarakat itu benar-benar menghargai internet, benar-benar menghargai listrik. Jadi kedepannya misalnya 2030 atau sebelumnya ada kebijakan, jika Anda belum ditanami microchip atau belum di-connect dengan Neuralink-nya Elon Musk, Anda tidak akan punya akses ke listrik dan internet. Kalau kayak gitu pilihannya gimana? Ya mau tidak mau harus ditanam juga. 99% akan nggak bisa nolak. Nah, mereka tuh
COVID itu cuman untuk awal doang gitu loh, kayak coba cek psikologi masanya seperti apa. Apakah masyarakat akan menolak? Nah, yang menolak itu tipe-tipe masyarakat kelas apa, demografinya seperti apa. Dipelajari mereka di mapping. Pakai COVID ini. Setelah masyarakat agak tanda kutip agak mulai ngeh, oh ternyata COVID itu begini. Wah, kita nggak bisa bodohin mereka lagi dengan tanda kutip virus. Jadi, apa ini? Ya itu hal yang lain. Karena ya kalau misalnya virus lagi orang udah bullshit lah, misalkan kayak ada udah jadi kebagi 2 atau 3 ya, mungkin 3 kubu yang ya, betul. Yang ada yang percaya, ada yang netral, ada yang mungkin nggak percaya kayak gitu. Oke. Dan penjelasan dari pihak PLN gaya banget. Aduh. PLN ya. Penjelasan dari pihak yang institusi yang menangani listrik Indonesia juga saya rasa sih agak nggak masuk akal ya. Gangguan bawah laut. Seakan-akan lagi ada monster. Ada apa? Iya, ada kira begitu bener-bener. Yang ngigit kabelnya. Ultraman. Kayak di film-film jadinya kayak ketabrak sama gitu. Iya. Wah, ngeri juga gitu. Iya, kan aneh. Atau ada penggetaran di bawah dasar laut lagi atau gimana? Itu kan mereka bikin statement itu nggak ada lebih dari 3 jam kayak. Nah, sekarang kita kalau pakai akal sehat butuh waktu berapa lama untuk PLN itu ngirim tim scuba ke dasar laut ngecek. Itu tim scuba. Apakah mereka udah punya tim khusus untuk itu? Yang jadi kapan saja bisa nyelam ke dasar laut perbaiki kabel. Dan yang tambah bikin saya yakin ini semua tidak kebetulan tuh statementnya Bapak Gubernur Bali yang ganteng itu. Jadi beliau dengan gagah perkasa 3 jam setelah blackout langsung bilang Bali butuh sumber energi mandiri yang bla 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 bla. Kata keywordnya menurut saya kata kuncinya adalah ramah lingkungan karena semua akan diarahkan menuju ke sana. Orang-orang tidak divaksin atau menolak ditanami microchip nanti tidak akan bisa melakukan apapun di dunia ini karena sistemnya sudah terintegrasi semua. Gelap ya. Pokoknya kalau lu nggak connect dengan program kita ataupun dengan hal yang kita sedang programkan, maaf BLT tidak nyampe sama Anda ya. Tapi sekali lagi, wah udah gerbek kan? Ini tadi pesan makanan. Siap. Terima kasih. Tadi aku pesan ini. Pesan makanan ke Buli. Nasi kebuli. Buli Jordan. Apa namanya? Dicampur vodka enak kayak ini kebulinya. Nasi kebuli dicampur apa aja sebenarnya udah enak banget, apalagi campurnya minumnya Iceland vodka atau Singaraja bir. Apa namanya? Ini Nike yang punya. Nike. Kenapa Nike? Elon Musk. Jordan. Jordan, bro. Gue gak nyampe lagi. Iya lagi ke Jordan. Maksudnya. Air apa yang naiknya ke atas? Air apa yang kalau dia tuh arahnya ke atas kalau air mancur. Salah, Iron Man. Kenapa nyamuk bunyinya nging? Ini saya pernah dengar nih. Karena nggak ada landasan, nggak ada tempat mendarat. Nggak. Karena nyamuk minum darah. Coba kalau nyamuk minum susu pasti bunyinya. KNTL nih, contoh KNTL. Gitu. Saya encourage masyarakat untuk melakukan riset sendiri. Jadi analisa, cari informasi sebanyak mungkin kan, mumpung internet masih bisa dipakai untuk hal seperti itu karena nggak ada kemungkinan nanti internet nggak bisa dipakai seperti itu. Akan tiba di masa-masa seperti itu ketika kita mencoba mencari informasi yang dibutuhkan, internet sudah menyaringnya lebih dahulu. Kita akan tiba di sana. Ini Iceland vodka yang apa? Iceland ini yang original. Cheers. Kita coba gak? Enak banget loh. Oke, kita coba dulu nih Iceland. Minuman para bandot. Nggak keras. Bohong dramatis sih. Nggak keras. Enak serius. Gitu. Ini bagaikan lagi minum di padang pasir. Nice. Padangnya apa pasirnya? Padangnya sambian. Di Bali Padang itu ada rumput gitu. Jadi rumah makan rumput. Enak tapi enak. Ini berapa persen sih alkoholnya? 200.
200. Nih, 700 itu milinya. Oh, ini. udah pakai kacamata nggak dia? Usia. 40%. Cuman 40 kok. Aman. Aman, tapi habis sebotol mah. Minum bensin di Gimme Shelter aja masih oke, minum ini nggak mau gaya banget. Kenapa jadi minum bensin di Gimme Shelter? Minuman populer mereka kan itu bensin. Iya, bensin. Belum pernah nyoba? Pernah. Itu kan gila itu campuran arak, campur apa itu? Iya. Astagfirullahaladzim. Cepet itu kalau kalian ke Gimme Shelter minum itu 3 shot udah langsung enak tuh. Aduh gini posisinya. Jadi begini, blackout itu adalah bentuk dari penggelapan hak-hak masyarakat. Oke. Nah, sekarang pengen nanya lagi dong kayak kan sering nih ngeliat-liat di bule tuh sekarang di Bali tuh banyak banget kayak ya warga kulit putih lah maksudnya. Iya, warga kulit putih yang kebanyakan karena mostly yang bikin rusuh emang kulit putih. Kebanyakan kulit putih sih. Tapi setuju gak kalau misalkan itu hanya kelakuan warga kulit putih, bukan juga lokal yang kayak gitu. Gini loh, apa namanya? Satu ya, pertama Bali sejak lama nih, sejak 2012, 2013 ketika mulai Kuta mulai macet, nggak jelas, bla bla bla. Bali ini sejak lama membutuhkan yang namanya moratorium pariwisata. Moratorium pariwisata adalah mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dunia pariwisata di Bali khususnya, untuk di-adjust, untuk di-readjust, maksudnya disesuaikan lagi dengan kondisi di lapangan terkini. Nah, menurut saya sih pengambil keputusan, terutama gubernur atau bupati itu di Bali itu mereka sangat jarang terjun langsung ke lapangan. Itu kelemahan Bali ya. Mereka jarang turun ke lapangan, mungkin bahkan tidak pernah yang merasakan apa yang namanya macet di Canggu, kena macet di Kuta dulu. Mereka nggak pernah merasakan hal seperti itu. Melihat wisatawan mengamuk, melihat wisatawan melewati batas-batas normal kelakuan orang-orang Indonesia, tidak menghormati tempat-tempat suci, tidak menghargai kebudayaan kita sebagai orang Indonesia atau orang Bali. Itu para pengambil keputusannya harus melihat langsung dan merasakan langsung, baru mereka bisa ngeh. Kalau cuma dikasih tahu informasi, Pak ada gini, mereka nggak merasakan langsung. Jadi saya sangat strongly menyarankan agar pemerintah Bali itu kayak semua komponen pariwisata di Bali ini berkumpul dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah bila perlu, semua komponennya itu ada yang wakilin, kumpul, bikin moratorium. Jadi apakah Canggu tidak boleh lagi, misalnya nih contohnya, Canggu tidak boleh lagi ada pembangunan di daerah ini karena sudah overcrowded. Hal seperti itu. Dan untuk tadi untuk menjawab pertanyaan Bro Delu tentang kelakuan para wisatawan, terutama kulit putih yang ngelunjak itu di Bali, itu terjadi karena apa? Satu, saya rasa itu terjadi karena memang masyarakat lokal kita juga, nggak semua ya, beberapa, terutama yang punya kepentingan di dunia di bisnis yang mengandalkan orang turisme, itu mereka juga tidak memberi contoh yang baik, begitu menurut saya. Jadi mereka juga secara tidak langsung kayak menggampangkan gitu loh untuk boleh kayak ini, nggak apa kita support. Jadi bule atau wisatawan yang berulah di Bali itu banyak juga yang membiarkan. Coba misalnya dari awal kita tuh kuat untuk melarang, jadi kita super ketat, kayak nggak perlu kamu tuh badan besar, kamu nggak perlu jadi seorang jagoan bela diri. Lihat Singapura ya, you see Singapura, Anda di sana untuk ngeludah aja berpikir sembarangan. Betul. Kenapa? Karena hukumnya kuat. Nggak perlu ada orang-orang berbadan besar yang nakut-nakutin kamu untuk jangan ngeludah di Singapura, jangan buang sisa permen karetmu sembarangan di Singapura. Nggak ada. Tapi kita patuh kan ketika kita ke sana. Nah itu yang tidak Bali punyai. Kenapa? Karena dari sejak dimulainya era turisme, karena Bali memang dari awal kan memang didesain untuk jadi daerah turistik di Indonesia oleh rezim Soeharto. Dari sana mereka sudah mendesain watak orang Bali itu jadi soft, permisif, terlalu toleran, dan itu yang akhirnya dimanfaatkan oleh warga-warga negara asing yang kurang ajar, begitu. Tapi saya ada melihat harapan sih di Bali ini, saya melihat ada harapan yang perlu kita syukuri juga, ya. Dan semoga pihak-pihak yang punya power menonton ini, bayangkan ya, jika ada 10 saja orang seperti Ibu Nilo Jelantik. Jadi Bali hanya perlu 10 orang seperti Ibu Nilo Jelantik yang terjun ke lapangan,
ditugaskan oleh negara untuk mengawasi perilaku para warga negara asing yang nakal, Bali akan aman. Gitu. Gaji mereka berapa sebulan, berani kok Bali menggaji orang-orang itu 300 juta per bulan, tapi asal mereka melakukan apa yang Nilo Jelantik lakukan. Betul. Bali seperti itu, dan utamakan perempuan. Jangan laki-laki, wanita pakai. Kenapa wanita? Lebih tegas ya? Bukan, karena wanita, orang-orang yang rusuh itu malu ditegur oleh perempuan. Oke, benar. Kalau mau pakai laki, itu pasti endingnya akan berantem. Fisikal jadi. Pakai perempuan untuk di garda depan, yang ditugaskan persis seperti apa yang Ibu Nilo Jelantik lakukan so far ini. Bali cuma perlu 10 orang seperti beliau. Aman kok Bali. Bisa. Saya yakin bisa. Jadi saya harap yang menonton ini bisa menyampaikan ke yang orang-orang yang bisa membuat itu terjadi. Berikan saya 10 wanita Bali. Betul. Maka akan kurubah Pulau Bali. Dan itu bisa, sangat mungkin. Tapi Mbak Nilo emang keren. Maksudnya kayak dia tuh berani speak up baik secara langsung maupun speak up di sosial media gitu. Dari semua politisi Bali, kemampuan berbahasa Inggris terbaik itu dimiliki oleh Ibu Nilo. Apalagi secara beliau itu adalah politician gitu ya. Iya, jadi, makanya sekarang nggak bisa bahasa Inggris. Yang sekarang nggak bisa bahasa Inggris. Okay. Ini beberapa kali saya bilang di podcast. Bahasa dari sebuah masalah itu harus dipahami. Jadi the language of the problem. Itu. Jadi bahasa dari masalah itu harus kita pahami. Kalau kita nggak memahami bahasa dari masalah ini, kita akan nggak paham masalahnya apa. Jadi ini kemampuan. Jadi Bali butuh 10 perempuan hebat yang bisa berbahasa Inggris fluent, lancar, dan punya nyali seperti Ibu Nilo. Bali akan punya harapan untuk bisa baik-baik saja ke depannya. Kalau pakai cowok jangan berharap, pasti rusuh endingnya. Iya, karena kalau cowok dilawan sama cowok gitu, kadang-kadang mereka juga ngerasa, gimana. Tapi kalau sama Ibu Nilo ngerasa, maksudnya udah lebih dewasa, terus perempuan, malu. Mereka mau melawannya juga gimana. Gitu. Makanya itu taktik, menurut saya strategi yang patut didalami oleh Bapak Giri sebagai wakil gubernur dan temannya yang jadi gubernur itu. Kita sambil makan sambil minum nggak apa-apa ya, santai ya? Oh silakan Pak, saya minum ya. Nggak apa-apa dong. 4 sehat 5 sempurna kan? Betul sekali. Iya dong. Makan dan minum ini karena Kebulu Jordan kalau makan tuh paling enak kalau pas lagi anget-anget gini. Oh, benar. Soalnya saya baru saja habis makan, jadi saya cuma bisa minum hari ini. Tadi. Makanan favorit kamu apa? Dulu. Kebulu Jordan. Serius? Kebulu Jordan. Di mana sih mereka gini? Ada di Dewi Sri. Oh, bercabang. Untuk di Bali ada satu di Dewi Sri, beberapa ada tempatnya di Bekasi, di Jakarta kayak gitu ada ya. Yang punya Adam Jordan. Bukan. Nah, pernah. Adam Jordan. Bukan Adam Jordan juga. Siapa sih Adam Jordan ya? Namanya familiar itu. Nyanyi. Aktor sinetron dulu. Primus, temannya Primus. Nah, seangkatan. Primus sudah kaya raya, dia punya pabrik minyak dia kan. Oh iyalah, sekarang apalagi istrinya juga udah jadi dewan juga. Saya bercanda bilang dia punya pabrik minyak. Karena wajahnya berminyak. Tapi ganteng. Kalau ingat Primus tuh ingat Manusia Milenium. Iya kan filmnya itu. Benar. Itu baru ada Antv itu kalau nggak salah. Iya lagi. Tapi channel TV terfavorit saya dulu TPI. Kenapa? Karena bangkrut. Nggak jelas. Bayangin, kamu invest triliunan, bikin stasiun TV, namanya aja udah jelek. Televisi pendidikan Indonesia, siapa yang mau nonton, bro? Berarti edukasi isinya semua. Edukasi itu harusnya nggak usah diterangin kayak gitu. Itu terlalu patronizing namanya kalau bahasa Inggrisnya, terlalu kayak ngedidik anak, kayak ngedidik orang. Ini TV pendidikan Indonesia, isinya edukasi. 2 tahun bangkrut. Tapi sekarang tuh Bali kan kayak over capacity banget, baik Bali Selatan. Baik itu orang kulit putih ataupun orang lokal yang dari Indonesia. Iya betul. Menurut Pak Denny, harusnya cara memfilternya seperti apa sih biar kayak Nah itu tadi balik ke moratorium pariwisata yang saya berarti itu berlaku bukan cuma untuk bule doang dong, berarti untuk lokal yang di luar Bali juga dong. Karena itu kan ngaruh ke pariwisata langsung kan. Nah, jadi penduduk liar yang tanpa izin segala macam. Jadi gini lah istilahnya. Jika misalnya kita ke negara orang ya, sebutlah yang saya pernah kunjungi kayak Australia, Amerika, Eropa, itu sangat ketat loh. Maksudnya betul. Kita harus punya keterangan ini itu, kita harus memenuhi syarat ini itu. Nah, kenapa kita tidak melakukan hal itu ke
warga negara dunia lain, negara lain yang menuju ke Indonesia. Iya. Dan warga lokal pun meskipun kita sama-sama WNI ya, kita semua saudara, sebangsa, namun hal itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena jika tidak dikontrol, penduduk yang masuk tanpa KTP, tanpa tidak punya tidak terdaftar di kependudukan sipil, kan itu bukannya ya saya sih selalu berpikir kebanyakan manusia itu sebenarnya aslinya baik. Ya. Insting manusia itu secara mayoritas kebanyakan baik. Namun kita nggak tahu kan kondisi ekonomi orang, kondisi psikologi orang ketika dia lagi kepepet, lagi stres, lagi depresi. Dia dari mana, entah dari Indonesia bagian mana, ke Bali, dia stres, nggak bisa survive di sini, lalu dia melakukan kejahatan, terus dia kabur lagi. Kan susah dilacak. Iya, betul. Nah itu gunanya kenapa regulasi diperkuat filterisasi penduduk. Walaupun sesama WNI Bali harus super kuat. Kenapa gitu? Karena Bali itu tujuan destinasi internasional. Ya. Jangan sampai pincangnya pemerintah Bali menangani penduduk lokal ini mempengaruhi cara kita menangani kasus-kasus yang melibatkan warga negara asing. Betul. Jadi sesama warga WNI kacau. Misalnya gini nih, ada bule nih, punya backingan warga negara lokal tapi bukan dari Bali. Ya. Nah itu yang bahaya. Yep. Ya. Oh iya, ya kan? mereka tuh bisa jadi tuan tanah di Bali gitu loh. Karena mereka merasa sama-sama levelnya sama kan, sama-sama ilegal, anggaplah itu ya. Bule-bule yang ke Bali yang tanpa surat-surat atau dokumen yang resmi, mereka bisa buka bisnis, mereka bisa bikin sesuatu yang memperkerjakan orang-orang ilegal. Tapi kok bisa jadi tuan tanah di tanah Bali itu gitu masalahnya loh. Sebenarnya secara hukum kan nggak boleh. Orang warga negara asing punya tanah di Bali nggak boleh. Nah mereka tuh mengakalinya dengan cara apa? Memakai nama warga negara Indonesia, terutama orang Bali sebagai pemilik tanah tersebut. Tapi mereka bikin perjanjian deal lain di luar pemilihan lain, mereka punya deal juga. Bahkan pernah dengar gak? Ada kawin kontrak lokal dibayar sama bule itu? Betul. Itu bener ada? Ada banget lah. Ada ya? Ada. Sampai gila. Untuk jadi beli tanah-tanah di Bali, mereka sampai kawin kontrak dengan warga lokal, dan warga lokal ini mungkin dengan cuan ekonomi yang lumayan oke dong, harusnya tawaran yang tinggi dong. Pasti, dikasih saham, dikasih cash mungkin juga, dikasih privilege segala macam. Nah itu yang kita menurut saya sih itu hal yang berat untuk dilakukan. Karena kenapa? Everybody needs money. Semua orang butuh uang, apalagi di zaman instan sekarang ini ya. Semua orang kayak berlomba-lomba flexing segala macam. Nah itu culture kayak gitu tuh yang membuat warga lokal, khususnya warga Bali itu mau aja itu kayak, bro, saya mau beli tanah tapi pakai namamu ya, oke siap. Banyak banget itu, bahkan di circle pertemanan saya ada lokal-lokal seperti itu. Namun untungnya apa? Warga-warga negara asing yang mereka ajak kerjasama tuh masih tipe-tipe warga negara asing yang punya moral bagus. Ini kan yang jadi masalah kan ketika yang diajak partneran itu adalah warga negara asing yang moralnya nggak bagus. Itu menjadi problem itu. Soalnya kita juga nggak boleh nutup mata ya. Fakta kalau warga negara asing yang berbisnis di Bali yang punya goodwill, mereka memang tujuannya berbisnis, memberi pekerjaan kepada orang lokal, memperbaiki ekonomi Bali secara umum, dan mereka nggak punya niat jahat, itu banyak. Namun nilai sedikit rusak susu sebelangga. Negativity always dominan. Hal yang berbau negatif itu pasti lebih dominan terjadi gitu. Maksudnya bukan terjadi, tapi lebih dominan nonjol gitu. Itu yang nggak jadi tantangan buat semua lapisan masyarakat Indonesia dan Bali khususnya. Tapi pada sendiri pernah nggak dapat tawaran dari warga asing untuk bikin sesuatu di sini kayak gitu? Sering. Dan ada yang diiyakan atau? Kebanyakan sih gugur ketika sebelum dieksekusi ya. Mungkin karena saya emang kayak ada semacam pertempuran hati gitu. Jadi ini bener nggak ya? Maksudnya ketika calon partner saya udah mulai agak aneh, gitu gelagatnya, saya cut off gitu. Jadi kecuali mungkin suatu saat saya ketemu orang yang benar-benar baik, yang memang berniat 100% sayang sama Bali, ingin preserve, menjaga Bali agar tetap seperti Bali yang seperti yang kita inginkan, ya itu kemungkinan itu juga pasti ada. Tapi so far saya berbisnis dengan warga negara asing itu pasti gagal sebelum dieksekusi, karena vibe-nya nggak nyambung kebanyakan. Sempat mau bikin usaha sosis dulu. Terus mau bikin kue sempat. Segala macam bro. Terus buka apa ya, itu aneh tuh ya tawarannya ya.
Tawaran dari warga negara asing yang teraneh yang pernah saya dapat itu ada satu tapi saya lupa loh. Bukan rumah bordil. Apa tuh? Apa ya? Aduh lupa loh. Bentar kalau ingat saya ngomongin lagi. Ada satu pokoknya tawaran yang absurd dan hampir saya iakan. Cuman saya lupa detailnya. Udah lama banget. Dan satu lagi nih. Apa? Apa sih? Gimana tanggapan Pak De nih tentang ormas atau pihak luar yang mau masuk ke Bali dengan agenda mereka kayak gitu? Ya. Gimana tanggapan? Menurut saya ya sah-sah saja semua organisasi atau apapun itu membuka cabang di Bali itu sah-sah saja asalkan memang didasari niat baik untuk keamanan Bali, kemakmuran Bali, kestabilan Bali. Jika itu dasarnya ini namanya kita bicara meritokrasi ya. Meritokrasi itu adalah kita menghargai sebuah sistem atau sebuah dinamika yang memang didasari niat baik dan kemampuan yang cukup untuk itu. Ormas apapun, entah dia A, B, C, jika memang mereka buka cabang di Bali dan tujuannya itu bagus untuk mengamankan Bali, menjaga tradisi di Bali, membuat Bali lebih nyaman dikunjungi, itu saya dukung. Tapi gini bro, balik lagi ya, Bali kan sudah punya beberapa ormas lokal nih, gede-gede kan. Kontribusi mereka so far apa? Nah itu yang jadi pertanyaan. Jadi ketika nanti misalnya ada ormas baru dari luar Bali masuk dan mereka misalkan ternyata lebih bisa kerja dibanding ormas-ormas yang ada di Bali, kan lucu ya. Ternyata mereka lebih bisa dipercaya, lebih ini intinya lebih bisa kayak pinter berstrategi segala macam. Nah, kalau menurut saya sih saran saya daripada saling larang melarang, bagaimana kalau ormas-ormasnya semua bekerja sama. Jadi ketua-ketuanya ini ketemu, kumpul, satukan visi, misi, semua ormas yang ada di Bali misinya sama dan utamakan keamanan Bali. Udah itu aja sih. Nomor satu keamanan. Itu paling penting. Justru Pak De sendiri menganggap itu ya sesuatu hal yang biasa, namun harus ada kesinambungan antara kayak ormas dari luar dengan ormas yang ada di Bali, berikut juga adat istiadat yang ada di Bali. Seperti itulah ya. Betul sekali. Nah itulah problem ini sebenarnya simpel sih. Serius, ini sebenarnya problem simpel. Kalian semua hanya perlu duduk bareng, semua petinggi-petingginya ini duduk bersama. Visi Anda apa? Visi Anda apa? Visi saya seperti ini. Cari jalan tengahnya. Karena kenapa? Kita semua warga negara Indonesia. Dan lambat laun, meskipun kita ada penolakan lah ini, pasti akan terjadi. Pasti akan ada ormas lain yang masuk ke Bali itu udah pasti ada. Jadi bagi saya sih yang ini salah satu gagasan sih yang muncul di kepala saya. Kenapa orang-orang Bali itu soft, sangat toleran, sangat permisif. Itu karena dari dulu emang didesain untuk jadi istilahnya jadi guide lah itu istilahnya. Jadi guide kan ramah-tamah, hospitality. Jadi untuk mendukung pariwisata. Yang saya sarankan buat masyarakat umum, jika punya anak masih kecil-kecil, anaknya didik bela diri, belajar bela diri, itu bagus untuk ke depannya. Jadi generasi-generasi muda Bali 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan, 70 tahun ke depan tuh ya beda lah cara mereka menghandle situasi dibanding orang-orang yang generasi saat ini yang masih kayak bingung gitu. Jika individu-individunya ini kuat, punya ilmu bela diri, beda kok cara menangani kasus-kasus seperti itu. Tapi balik lagi, ada nggak hubungannya dengan Bali Blackout? Ketika blackout itu kita ngerasa hopeless, ya kan? Iya. Sebenarnya internet mati, nggak ada listrik, kita mau ngapain? Kita nggak punya pilihan. You're pretty fire, you might be born to lose, definitely live to win. Oke. Main ke kosan dulu. Hey hey hey.